Baiklah, pada bagian ketiga dari sesi 7 ini, Anda telah memilih gambar-gambar baik vektor maupun bitmap yang sesuai selera Anda ya. Jadi kebetulan saya memilih gambar vektornya adalah 1, 2, 3 ya, 3 gambar ini. Kemudian gambar bitmapnya adalah seperti ini ya. Yang pertama perlu Anda lakukan adalah Anda perlu membagi layer-layernya sesuai dengan areanya ya. Itu akan memudahkan pekerjaan Anda ya. Yang pertama saya tadi akan membuat layer tengah, maksud kami gambar lipatan bagian tengah ya. Jadi saya sudah membuatnya di sini ya. Caranya gimana? Seandainya ini saya delete ya. Saya cukup klik di sini, create new layer, kemudian saya beri nama tengah ya. Nah, jika tentu saja ini gambar tengah ini saya buat setelah saya puas dengan background saya ya. Tapi jika saya ingin memodifikasi background, saya aktifkan backgroundnya dahulu ya. Saya atur lagi, misalnya saya ingin menyingkirkan gambar ini, saya singkirkan dulu. Dan misalnya karena kebetulan warna logo saya seperti ini ya, saya akan membuat pada bagian background ya, membuat garis seperti ini ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ya. Saya copy juga ya. Oke, ini saya punya dua warna seperti ini. Dan jika saya sudah puas dengan background ini ya, saya bisa cut logonya ya. Saya lock, saya kunci ya. Jadi untuk background saya sudah tidak bisa apa-apaan lagi. Kemudian saya masuk ke tengah, bagian tengah, saya paste lagi. Nah, ini logo saya ya. Saya akan menggunakan salah satu contoh logo di sini sebagai acuan ya. Misalnya kita tadi menggunakan yang ini ya, misalnya yang ini ya. Kita double klik aja di sini. Ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh. Tentu saja Anda akan membuat desain versi Anda sendiri ya. Misalnya bagian tengah saya akan mengisinya dengan gambar ini ya. Jadi ada logo, ada tulisan dan ada gambar seperti ini ya. Jika ini yang benar-benar saya inginkan ya, saya bisa memasangnya misalnya ya. Kebetulan saya bisa variasinya ya. Oh, ini kebetulan karena di lock ya. Jadi Anda perlu membuka dahulu di sini ya. Jika seandainya ini di lock, karena gambar-gambar ini diletakkan di layer background ya. Jadi Anda perlu mengambil gambar yang Anda perlukan dahulu ya. Misalnya gambar ini ya, dua objek ini misalnya ya. Saya Ctrl X ya. Saya kunci di sini, kemudian saya pilih tengah, kemudian Ctrl V. Nah, dia akan muncul di sini ya. Jadi misalnya saya mengacu seperti ini, ada 3 buah gelas ini ya, ada 3 cup ini dengan background seperti ini ya. Jika saya ingin tiga-tiganya berbentuk seperti ini ya, tentu saya tinggal mengkopinya ya. Nah, ada 3. Nah, dan seterusnya ya. Tapi jika saya tidak ingin seperti itu, saya ingin sedikit variasi ya. Misalnya dua cup ini dan 1 mug ya, saya bisa mengkomunikasikannya ya. Berdasarkan contoh yang kita lihat ya, bahwa ini ada 3 cup ya, di mana 2 diantaranya terpotong seperti ini dan yang tengah masih utuh ya. Oke, kemudian pada contohnya di sini ya, di dalam cup itu ada logonya. Anda bisa juga pasang ya. Logonya, misalnya Anda copy dan Anda paste, Anda perkecil ya. Misalnya beri seukuran ini. Ya. Anda copy lagi, Anda paste, Anda perkecil. Nah, untuk jika Anda ingin gambar ini lebih sedikit realistis ya, membaur, Anda bisa kurangin opacity-nya, misalnya seperti ini ya, kesannya jadi lebih menempel ya.
Ya, ini perbandingan aja ya. Ini yang opacity-nya saya turunkan menjadi 90, dengan ini yang tetap yang 100 ya. Kemudian pastikan agar ketika Anda memindahkannya, objek ini masih menjadi satu. Anda bisa klik objeknya, Anda seleksi objek-objek ini ya, ini Anda tekan shift ya. Nah, dan kemudian ada group. Nah, dengan demikian ini objek ini tak terpisahkan ya. Tentu saja Anda bisa melakukan hal yang sama untuk MOOC ini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini juga Anda seleksi, kemudian Anda group. Nah, seperti ini misalnya ya. Pada contoh ini dia terpotong ya. Jika Anda ingin membuat efek terpotong seperti ini, pertama Anda bisa membuat kotak ya, sesuai dengan warna background ya. Jadi kalau Anda buat di sini warnanya sesuai, Anda tinggal letakkan di sini ya, karena areanya dari bagian lipatan kiri itu di area ini ya. Anda bisa seperti ini misalnya ya. Nah, ini area kiri ya. Nah, misalnya seperti ini, jadi dia akan kesannya terpotong ya. Begitu juga dengan yang kanan ya. Di sini akan terpotong ya. Nah, itu tuh kalau Anda ingin dia memberi kesan terpotong ya. Jadi kalau ini saya besarkan, oh maaf, ini saya salah. Saya singkirkan dulu. Saya singkirkan ke atas dahulu. Misalnya saya ingin membesarkan ini. Nah, ini dia akan memberi kesan terpotong ya. Nah, sama seperti pada contohnya. Tentu Anda tidak harus membuat seperti ini ya. Ini hanya contoh aja untuk memecahkan problem desain ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini masih bisa Anda adjust, perkecil misalnya ya. Terus di bagian tengah ini jika Anda sudah puas, Anda bisa beri teks misalnya ya. Pada contoh ini adalah to go menu. Oke, kita ikutin saja to go menu misalnya. Nah, kita ikutin dulu ya. Tentu Anda harus mengarangnya terlebih dahulu dalam sketsa, sehingga ketika Anda sudah pada bagian desain, Anda tinggal memikirkannya ya. Nah, jika Anda sudah puas seperti ini, Anda bisa menutupnya ya, menguncinya maksud saya ya. Dan Anda bisa masuk ke lipatan pada bagian kiri ya. Nah, kemudian Anda bisa bikin layer baru, Anda kasih nama kiri ya. Nah, pada bagian kiri ini, jika kita mengacu pada ini ada informasi, ada yang berhubungan dengan tempat ya. Ini denah dan sebagainya ya, kita buat sederhana aja. Kita misalnya di sini ya. Kita buat aja misalnya ada gambar. Kita ambil dari gambar yang lain misalnya. Kita ambil ini. Oh, lagi-lagi ya. Karena gambarnya tadi diambil di background, Anda harus membuka backgroundnya dahulu. Anda klik, Anda cut kalau perlu, dan masukkan di layer kiri ya, paste ya. Anda taruh di sini ya. Begitu juga dengan gambar yang lain. Misalnya Anda pengen memasang gambar ini ya, atau gambar ini ya. Anda pasang di sini. Ya. Anda cut, kemudian Anda klik layer kiri, Anda paste ya. Maka dia akan muncul di sini ya. Dan seterusnya ya. Oke. Pada bagian ini saya ingin berfokus pada tentu saja jika Anda tidak ingin menggunakan gambar ini nggak apa-apa ya. Saya berfokus pada teks ya. Jadi Anda bisa membuat seperti ini ya. Misalnya ya. Dan Anda bisa mengarang informasinya, to menu insight dan seterusnya ya. Anda karang saja.
Anda tadi membuat teks di sini ya. Nah, ini jika Anda mengalami seperti ini artinya apa? Gambar Anda tertutup karena Anda mengaktifkannya di background ya. Jadi jika Anda sudah merasa cukup, Anda tutup saja. Ini saya hilangin dulu. Anda tutup, Anda lock bagian background dan pastikan Anda aktif di layer bagian kiri ya, layer yang Anda mauin ya. Di sini Anda bisa mulai menulis. Dan seterusnya. Misalnya Anda ingin membuat warnanya disesuaikan dengan warna logo Anda juga masih bisa ya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian Anda bisa lihat lagi acuannya, misalnya di sini ada alamat ya. Ada alamat, Anda karang aja misalnya ya. Anda copy. Misalnya seperti ini ya, Anda bisa karang sendiri. Nah, Anda bisa atur ukurannya. Dan tentu saja Anda bisa ganti fontnya, cuman saya sarankan agar Anda tidak menggunakan lebih dari 3 font. Karena kalau lebih dari situ biasanya kesannya akan terlalu ramai ya. Jadi saya sarankan jangan lebih dari 3 font. Dan juga pilihan warna sebaiknya masih ada keluarganya dengan logonya ya. Jadi seandainya pada Starbucks nuansanya hijau, ini juga nuansanya hijau ya. Karena ini warnanya merah, maka nuansanya merah ya. Nah, seperti ini ya. Anda bisa pasang informasi lain, misalnya telepon dan sebagainya ya. Ya, Anda tinggal pasang. Anda jika perlu Anda bisa memasang logo Twitter ya. Salah saja ini ya. Jadi Anda bisa cari. Nah, untuk logo Twitter atau logo Instagram kami izinkan untuk mendownload dari internet ya. Hanya untuk logo sosial media saja. Nah, misalnya Anda sudah puas dengan ini ya, Anda bisa lock lagi bagian kiri. Tapi kalau Anda belum puas, misalnya Anda ingin ada misalnya warnanya berbeda ya, Anda bisa warna backgroundnya berbeda, Anda bisa aktifkan layer kiri, kemudian Anda bikin warna sesuai dengan selera Anda, misalnya tetap coklat ya. Coklatnya yang sedikit lebih gelap, misalnya seperti ini ya. Cuman jangan lupa bahwa ketika Anda membuat teks, pastikan teks itu sekontras mungkin dengan backgroundnya ya. Jadi misalnya Anda ingin warna seperti ini, Anda bisa taruh di belakangnya ya, dengan membuka layer kiri ini ya. Dan Anda taruh ini di bagian belakang ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi yang tadinya di atas ya, Anda drag ke bagian paling bawah seperti ini ya. Nah, kemudian Anda stretch seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Nah, jika Anda sudah puas, Anda bisa lock dan Anda bisa mulai membuat untuk layer kanan ya, untuk lipatan kanan maksud kami.